Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bil imani wal islam wa akhrajana bihima min dhulumati syirki wal awham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan addakharaha 'indal khitam wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana sayyidul anam. Amma ba'd. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, kadang-kadang kita membutuhkan berbagai macam metode sehingga hidayah Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam relung-relung hati orang-orang yang beriman. Maka kadang-kadang orang ketika menyampaikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kadang dia memiliki metode ceramah. Kadang-kadang orang menyampaikan hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan metode sedekah. Kadang-kadang orang ketika menyampaikan hidayah Allah itu menggunakan metode senyum, sehingga dengan senyum pun hidayah Allah Subhanahu wa taala akan mengalir di dalam hati orang yang beriman. Maka kadang-kadang kita juga perlu menggunakan metode olahraga untuk menyampaikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipraktekkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ialah olahraga gulat. Maka olahraga ini di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk salah satu olahraga yang populer di khalayak orang-orang Quraisy ketika itu. Di antara orang-orang Quraisy yang memiliki postur badan yang besar lagi kuat ialah bernama Rukanah bin Abdul Aziz bin Hisham bin Abdul Muttalib al-Muttalibi. Beliau adalah seorang penggulat yang tidak pernah dikalahkan oleh seorang pun. Bahkan badan beliau tidak pernah menyentuh tanah ketika berduel dengan orang lain. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada halangan dan rintangan dalam menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang hobi di dalam melakukan olahraga gulat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Rukanah, beliau mengatakan kepada Rukanah, "Wahai Rukanah, apakah engkau tidak ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima seluruh dakwahku?" Maka Rukanah pun menjawab, "Wahai Muhammad, apabila di dalam dakwahmu memiliki kebenaran, maka tentu aku akan menerima dakwahmu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Rukanah, "Wahai Rukanah, aku akan memberikan kebenaran itu kepadamu. Aku ingin berduel denganmu dan engkau akan mendapatkanku menang selama aku bertanding denganmu." Maka Rukanah pun berduel dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ronde pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berduel dengan Rukanah, Rukanah pun tersungkur ke tanah, badannya menempel dengan tanah dan dia pun terjatuh. Maka Rukanah yang dianya merasa gengsi, dianya yang tidak pernah merasakan kekalahan ketika bertanding dengan orang lain, namun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kalah, maka dia mengajak baginda Rasul, "Wahai Muhammad, aku ingin berduel denganmu yang kedua kali." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima ajakan tersebut. "Wahai Rukanah, aku ingin berduel juga denganmu untuk yang kedua kali, maka engkau akan mendapatkanku dalam keadaan menang." Maka itu pun terbukti ketika ronde yang kedua dia berduel dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rukanah pun tersungkur ke bumi. Dia pun mengajak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berduel yang ketiga kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerima ajakan Rukanah, maka yang dikalahkan juga Rukanah, sehingga Rukanah mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, pada hari ini aku mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dan aku bersaksi engkau adalah Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala." Dan ada yang mengatakan bahwa Rukanah tidak mau juga masuk dalam Islam walaupun dia sudah dikalahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam ketika saat Fathu Makkah. Bukan hanya Rukanah yang menjadi lawan duel baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam olahraga gulat, termasuk anaknya Rukanah yang bernama Yazid bin Rukanah juga pernah berduel dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Yazid bin Rukanah lagi membawa 300 ekor domba
Kemudian ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, Yazid bin Rukanah mengatakan, "Wahai Muhammad, aku ingin berduel gulat denganmu sebagaimana engkau telah mengalahkan ayahku." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Kalau aku menang, engkau akan berikan apa untukku?" Maka Yazid bin Rukanah mengatakan, "Aku memiliki 300 ekor domba, akan aku berikan untukmu." Maka Rasulullah SAW pun menerima ajakan tersebut, dan tetap yang dikalahkan ialah Yazid bin Rukanah. Dia ingin melakukan duel yang kedua kali, maka yang dikalahkan juga Yazid bin Rukanah, sehingga 200 ekor domba tadi diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Sampai duel yang ketiga kali, Rasulullah SAW juga menang, sehingga 300 ekor domba yang dia miliki dia berikan untuk Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ketika itu mengambil 300 ekor domba milik Yazid bin Rukanah, dan Yazid bin Rukanah pun mengatakan, "Wahai Muhammad, karena kebenaranmu selalu menang, maka pada hari ini aku bersaksi, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah." Maka ketika Rasulullah SAW mendengar kabar gembira tersebut, Rasulullah SAW mengembalikan 300 ekor domba kepada Yazid bin Rukanah, karena pada sesungguhnya Rasulullah SAW tidaklah menginginkan 300 ekor domba itu, melainkan yang diinginkan oleh baginda Rasul ialah keimanan dan keislaman Yazid bin Rukanah, sehingga dia mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini kita mendapatkan bahwa kadang-kadang hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diterima oleh seseorang ketika dia seprofesi dengannya. Kadang-kadang guru akan lebih mendengar ketika ada guru lain yang memberikan tausiah kepadanya. Jangan pernah berputus untuk berdakwah, karena setiap gerak-gerik kita itu menjadi perilaku dakwah setiap harinya. Maka ciptakan perilaku itu dengan sebaik mungkin, karena setiap gerak-gerik kita itu akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptakan akhlak kita dengan sebaik mungkin, karena di dalam senyummu ada dakwahmu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.